Ini 10 juta. Nanti setelah panen, lele 2 bulan, patin 6 bulan panen. Saya balikkan ke Ustadz 10 juta modal. Kalau nanti untung dapat 5 juta, kita bagi 2. 2,5 juta untuk Ustadz, 2,5 juta untuk saya. Itu namanya mudharabah. Mudharabah namanya. Jadi saya modal 10 balik dan saya dapat duit 12,5 juta. Bang Alvin dapat 2,5 juta. Mudharabah namanya, bagi hasil. Oke, jenis yang keempat. Bang Alvin, ini ada duit saya 10 juta. Ini 10 juta. Ini adalah kewajiban saya tahun ini. Kebetulan duit saya ada 400 juta. 100 jutanya kan 2,5 juta. 200 juta 5 juta. 300 juta 7,5 juta. 400 juta 10 juta. Nah, ini 10 juta ambillah untuk Bang Alvin. Itu namanya zakat. Bang Alvin tidak perlu mengembalikan lagi. Dan tidak perlu merasa berutang dan berutang budi ke saya. Karena itu memang wajib saya keluarkan. Itu memang hak Bang Alvin. Itu jenis yang kelima. Sekarang jenis yang keenam. Pokoknya nilainya 10 juta terus, biar mudah ingatnya. Bang Alvin ini ada duit 10 juta. 10 juta. Tolong Bang Alvin belikan pembebasan tanah masjid Kapal Munzalan yang baru di Kota Anu. Kalau 10 juta ini kira-kira dapat berapa? Dapat 10 meter Pak Ustadz, karena semeternya 1 juta. Oh, nah, ambillah 10 juta ini, belikan 10 meter. Itu namanya wakaf. Berbagi juga namanya. Dain, rahan, mudharabah, zakat, wakaf. Berikutnya yang keenam. Bang Alvin, ini 10 juta. Ini 10 juta saya kasih ke Bang Alvin. Ambillah, pakailah, manfaatkanlah. Sekarang sudah jadi milik Bang Alvin. Hibah namanya. Lalu kemudian saya sampaikan, Bang Alvin ini 10 juta, kuserahkan ke Bang Alvin kalau aku mati. Wasiat namanya. Nunggu saya mati. Selama saya tak mati, duit itu tak berpindah ke Bang Alvin. Kalau berpindah masih hidup, hibah namanya. Berpindah nunggu mati, wasiat namanya. Yang nerima wasiat lebih dulu mati, batal wasiatnya. Nah. Lalu kemudian saya kasih 10 juta. Bang Alvin, ini 10 juta. Pakailah untuk apa-apa macam keperluan. Infak namanya. Lalu kemudian Bang Alvin tak bisa saya ngasih duit 10 juta. Tapi kalau ada yang bisa saya bantu, saya tolong. Sodakoh namanya. Menggerakkan tulang-tulang badan, sendi, menarik pipi kiri, pipi kanan sehingga terjadi yang namanya senyuman. Itu sodakoh namanya. Dain, hutang, rahan, gadai, mudharabah, bagi hasil, zakat, wajib, wakaf, hibah, wasiat, infak, sodakoh. Bagaimana cara membedakannya? Duitnya 10 juta semua. Bagaimana cara kami membedakan bahwa yang Ustadz kasih ini dain, rahan, mudharabah, zakat, wakaf, hibah, wasiat, infak, sedekah? Cara membedakannya ada pada akad. Nah, itulah maka dalam Islam itu yang terpenting itu adalah akad. Makanya kalau kita dikasih orang duit, tanya dulu, ini akadnya apa? Itu kita nanyakan, akad itu bukan resek. Yang ditanya nggak perlu tersinggung, yang nanya nggak perlu nggak enak hati. Ustadz Somad, ini ada duit, apa akadnya Pak? Kalau dia ngaji,
dia nggak tersinggung. Karena silap-silap akad kita makan haram. Ustadz, ini ada duit. Apa akadnya, Pak? Ini duit, ini rencana saya untuk bangun kelas, Pak Ustadz. Oh, kalau gitu akadnya wakaf ya. Ya, masuknya ke rekening ini. Ini rekening wakaf. Ini ada duit, Pak Ustadz. Apa ini, Pak? Ya, terserah Ustadz lah mau dipakai untuk apa. Oh, kalau gitu kami masukkan ke operasional ya. Untuk tukang, untuk listrik. Operasional. Bisa dipakai kemana-mana. Nah, makanya rekening itu banyak. Ada rekening masjid, ada rekening kelas, ada rekening asrama, ada operasional yang lebih umum. Maka jangan salah pada akad. Kalau salah kita pada akad, bahaya. Kita bisa makan haram. Nah, inilah pentingnya akad dalam Islam. Maaf. Orang berzina dengan nikah itu bedanya di mana? Di akad. Nah, kasar memang bunyinya. Masa Ustaz sama kan orang nikah dengan orang berzina? Loh, bukan masalah sama tak sama. Di akadnya. Coba tengok bule-bule kumpul kebo. Tinggal satu rumah. Ada anaknya, ada istrinya. Tinggal mereka di rumah. Lalu apa masalah mereka? Tidak ada akadnya. Nah, itu bedanya. Bagaimana akad terwujud? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada ijab, ada qabul, baru terwujud akad. Kenapa mesti ada akad dalam Islam? Untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi konflik. Karena tujuan agama itu datang menjaga jangan sampai harta binasa, menjaga jangan sampai nyawa melayang, menjaga jangan sampai kehormatan hilang, menjaga jangan sampai agama dirusak, menjaga jangan sampai nama baik menjadi tergadai. Itu tujuan kedatangan Islam itu. Jadi kalau orang faham, oh ternyata itu guna akad itu. Jadi kalau orang pergi ke bank konvensional dengan bank syariah, di akad itulah dia. Nah, berbagi yang kita bahas malam ini, berbagi yang mana? Berbagi yang dalam bentuk kita bagi habis. Bisa dia sedekah, bisa dia infak, bisa dia wakaf, bisa dia zakat, nggak balik lagi. Memangnya kalau kita bagi 10 juta ke orang, Ustadz bagi 10 juta ke Bang Alvin. Lalu kemudian setelah setahun Ustadz minta balik lagi. Iya, saya minta balik lagi, orang hutang. Terus, Ustadz, ya saya dapat pahala. Karena melepaskan orang dari kesulitan. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat. Iya Pak Ustadz, tapi nggak ada bunganya. Terus kami dapat apa? Itulah beda orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir, dia yang namanya untung itu kalau dalam bentuk materi, duit. Aku pinjam 100.000. Terus aku dapat apa? Kalau nggak ada bunga untuk apa kata dia? Nah, dalam Islam ada namanya pahala, ada namanya akhirat, ada namanya barokah. Ada namanya kebaikan, ada namanya kelapangan hati, ada namanya doa orang soleh. Nah, itulah bedanya orang bertuhan dengan yang tidak bertuhan. Ini tentang berbagi. Yang kedua, keberkahan. Karena judulnya berbagi keberkahan. Berkah, orang Arab kalau menyebut tempat air kolam itu dinamanya birkah. Jadi asal kata berkah dengan birkah itu hurufnya sama. Barokah. Birkah, barokah. Saya punya tanah. Bang Alvin juga punya tanah. Sama tanah kami. Sama-sama kami beli. Sama-sama petak. Sama-sama tanah kaplingan. Cuman bedanya tanah saya ada kolamnya. Tanah Bang Alvin nggak ada kolamnya. Turun hujan,
ketika turun hujan, tanah saya nampung air. Tanah Bang Alvin habis hujan, habis. Maka tanah saya itu disebut berkah ya, tanah Ustadz Somad ya. Kenapa? Karena orang datang ambil air ke saya. Karena ada kolamnya. Oke, contoh kedua. Kami sama-sama punya tanah ini. Sama-sama beli tanah kaplingan. 25 meter kali 25. Tanggal belinya sama, jenis tanahnya sama. Tiba-tiba datang onta. Onta turun di tanah saya. Onta turun ke tanah itu bahasa Arabnya barokah. Barokah ya, beruku. Datang onta turun ke tanah saya. Apa kata orang? Tanah Ustadz Somad itu barokah. Kenapa? Karena dia dapat onta. Dia dapat hewan tunggangan onta. Dia dapat bulu onta. Dia dapat kulit onta. Dia dapat susu onta. Dia dapat kencing onta. Dia dapat daging onta. Onta liar, nggak tahu siapa punya. Tiba-tiba datang ke tanah saya. Ya beruntung saya. Kalau bahasa Melayunya betuah. Oh lah betuahnya budak nih. Nah, jadi barokah itu artinya, kalau bahasa Inggrisnya lucky man, lucky, memiliki keberuntungan. Barokah itu bisa turunnya, ya barokah bisa kemana aja, bisa turun ke orang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa itu, Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan nabi, aku bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, aku berkah dimanapun aku berada, aku ada berkah. Nah ini berkah sama orang. Makanya kadang orang, kok mau kemana? Mau jumpa kiai, mau jumpa habib, mau jumpa tuan guru, mau jumpa ustadz, ngalap barokah. Ada orang tuh yang berkah dia. Ada berkah itu ke tempat. Inna awwala baiti wudi'a lin. Itu tuh kemarin Sami baca surat Maryam ini di video Ustadz. Ada berkah itu di tempat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah yang berada di kota Bakkah mubaraka, yang ada berkahnya. Nah itulah dia Makkah. Makkah itu berkah. Masjidil Haram berkah. Ka'bah berkah. Berkah bisa pada orang, bisa pada tempat, bisa pada bulan. Itulah dia bulan Ramadan, bulan berkah. Barokah artinya ziyadatul khair, ada kelebihan kebaikan. Makanya yang selalu kita mintakan itu dalam hidup ini ya barokah. Misalnya makan itu sama-sama sepiring, tapi sepiring kita barokah. Allahumma barik lana, berkah. Nikah itu minta barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Umur mabaruk, alfa mabaruk sebetulnya bukan mabruk, mubarak, baraka yubariku, mubarak, isim maf'ulnya mubarakun, diberkahi. Lahir anak barokah juga, barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Makanya kalau mendoakan orang, barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami, barik lana fi ahlina, berikan berkah pada pasangan hidup kami, barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, barik lana fi buyutina, berikan berkah pada rumah kami, barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya apa? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Udah jelas ngajinya
judulnya mesti jelas dulu. Berbagi dalam keberkahan. Bagi-bagi berkah. Berkah apa yang mau kita bagi? Ya berkah ilmu, berkah amal, berkah duit, berkah rezeki. Sekarang masuk ke pembahasan yang ketiga. Amal itu biasanya dinilai dari tingkat kerumitan, kesulitan, kepayahan, kejelimetan, keribetannya. Itu dinilai. Kenapa sholat tahajud dengan sholat maghrib wajib, tahajud tak wajib. Tapi ketika disebutkan tentang apakah doa yang paling afdal ya Rasulullah, kata Nabi, fi jawfil lail tahajud. Dan tahajud disebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad. Dari sebagian malam maka lawanlah kantukmu, tahajjud. Selalu amal itu yang dilihat adalah kadar kesulitan, keribetan, kepayahan, kejelimetan. Dan dia bertolak belakang. Maksud saya bertolak belakang begini. Jam 2 malam itu kan paling enak tidur. Nah, yang bertolak belakang dengan tidur itu apa? Berdiri, mandi, wudhu, bangun, tidur. Maka itulah amal yang paling afdal. Amal yang paling afdal jam 2 malam adalah bangun tidur. Karena itu yang paling berat. Nah, setelah kita paham konsep ini, bulan Ramadan itu kan lapar, nahan makan, nahan minum, nahan duit, nahan nafsu. Apa amal yang paling besar? Yang paling besar adalah ngasih makan. Bertolak belakang dari bulannya. Bulannya nahan makan. Amal yang paling bagus ngasih makan. Nah, baru ketemu titiknya. Jadi yang dimaksud dengan berbagi dalam keberkahan itu adalah ngasih makan. Karena waktu itu orang nahan makan, kita ngasih makan. Tapi ngasih makannya jangan siang. Ngasih makannya waktu buka puasa. Man fattara shaiman, siapa yang sanggup ngasih buka puasa pada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi Nabi itu kalau ngasih contoh yang simpel-simpel aja dulu. Ngasih baju nanti, ngasih baju nanti. Ngasih uang sekolah nanti. Jangan cerita itu dulu. Bapak Ibu sekalian, kasih baju, kasih uang sekolah itu berat. Orang udah naik dulu asam lambung orang kalau udah cerita yang berat-berat. Ceritanya ringan dulu, kasih makan aja dulu. Kenapa kita kasih makan? Ya karena kita makan waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan makan. Ya kita kasih makan. Gimana lah Pak Ustadz? Saya bukanya pecel lele. Bagi 2. Pecel lele sebungkus. Lelenya 1 ekor, kecil pula. Potong. Bagi 2. Kan itu kata Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah. Ittaqin nar. Jaga dirimu dari api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah kurma. Kurmanya sebiji. Belah 2. Sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut dia. Makan itu tujuannya mau apa? Mau kenyang. Kenyang itu datangnya dari mana? Dari Allah. Ada orang makan 2 piring tak kenyang, ada orang makan sedikit kenyang. Yang penting itu makannya atau kenyangnya? Kenyangnya. Jadi kalau orang paham pada hakikat itu, gimana nih kita nggak bisa bagi banyak-banyak karena piring pun nggak ada. Ya udahlah kita tumpahkan aja sini. Tumpahkan. Duduk keliling kita makan. Begitulah kami dulu waktu di Mesir, waktu pergi umroh, waktu pergi haji, beli nasi 2 bungkus, gelar, kresek, plastik, tumpahkan, makan. Nggak tahu kita entah berapa suap kita. Kalau pakai piring ini, tahu kita ngambil. Kita sendok nasi. Tengok piring kawan. Kalau sedang makan beramai gitu, nggak tahu kita entah suap. Tiba-tiba udah kenyang aja kita.
Makan 2-3 kali. Itulah yang namanya barokah itu. Suka saya makan piring-piring sama-sama itu. Nah, itu kunci daripada segala ibadah itu adalah cari yang berlawanan. Malam tidur, lawannya bangun. Bangun. Puasa, nahan makan. Lawan dari nahan makan, ngasih makan. Kasih makan. Nah, maka kalau dapat kita jurus itu, kita akan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Lalu kemudian yang keempat, setelah kita tahu apa itu makna berbagi dan macam-macamnya, tahu kita makna berkah, dan tahu pula kita kuncinya, tips untuk beribadah ini. Lalu kemudian pembahasan yang keempat adalah dari mana kita mulai? Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang simple-simple, yang sikit-sikit. Jadi kalau masak kolak 4 mangkok, suami, istri, anak 2, ya masak 6 mangkok. Yang 2 mangkok kirim ke masjid. Masak soto 4 mangkok, masak 5 mangkok. Yang 5 bagi ke fakir miskin, anak yatim. Kalau setiap rumah begitu cara berfikirnya, yang dari sini 1 mangkok kolak, ini 1 mangkok, ini 1 mangkok, rumah anak yatim dapat itu. Yang masalah itu kan cara berpikir kita, usahlah dibuat, dia udah dapat itu dari rumah si Anu. Itu yang merusak itu. Jadi cara berpikir kita, mindset kita, aku mesti buat petang ini, semangkok pun jadilah. Yang kelima, biasakan untuk mengeluarkan yang wajib-wajib itu di bulan Ramadan. Saya memang dari dulu, dari sejak pulang dari Maroko, zakat itu memang saya keluarkan beberapa saat sebelum Ramadan dan di dalam Ramadan. Kenapa saya pilih Ramadan? Pertimbangan saya 3. Yang pertama, ada saudara-saudara kita pekerja berat, tak sanggup dia kerja kalau di bulan Ramadan. Tapi kalau kita kasih zakat itu, dia bisa cuti. Bisa dia puasa sama kita. Yang kedua, dapat barokah Ramadan yang tidak ada di bulan luar Ramadan. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan itu berkahnya dari mulai berkah puasa, berkah sedekah, berkah zakat, berkah zikir, berkah hatam Quran. Nah, itu. Jadi usahakan untuk mengeluarkan. Bagi yang selama ini mengeluarkan zakatnya di bulan apa gitu, nggak apa-apa, dipercepat aja. Kemarin saya, Pak Ustadz, zakat saya bulan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baru 8 bulan. Keluarkan aja. Anggap aja setahun. Sisanya itu, kelebihannya itu sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kelebihannya itu sedekah. Supaya Ramadan tahun depan, jadi setiap Ramadan kita keluarkan. Yang keenam, pembahasan keenam adalah bagaimana Nabi dengan hartanya itu. Nabi itu Ramadan karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus nggak berhenti, semilir, sepoi-sepoi. Pohon bambu di tepi sungai, duduk kita, anginnya itu terus nggak putus. Begitulah kebaikan Nabi SAW. Nabi itu meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Semua yang kami tinggalkan itu shadaqah. Ini salah satu hadis yang tidak bisa diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita amalkan perbuatan Nabi. Enggak semuanya. Enggak semuanya perbuatan Nabi itu bisa dibuat. Nabi berpesan, kalau saya meninggal, kuburkan saya di kamar saya. Cobalah buat itu. Coba buat pesan. Aku kalau meninggal, tolong kuburkan aku di kamar ini. Enggak bisa.
Nah, termasuklah tentang tidak meninggalkan warisan. Kita tidak disuruh begitu, itu untuk Nabi itu. Kalau kita, mesti ada yang kita tinggalkan ke ahli waris. Enggak boleh datang kita ke masjid lalu kita bilang, Pak pengurus, ambil semua hartaku. Enggak boleh. Nabi melarang. Datang seorang, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku. Kata Nabi, enggak boleh. Kalau enggak mau engkau semua, asyatru setengah. Lah, kata Nabi, asyatru setengah pun Nabi tak mau. Kalau enggak mau setengah, as-thuluthu, sepertiga lah ya Rasulullah. Sepertiga boleh. Nah, itu maka batas maksimal wasiat itu paling banyak sepertiga. Jadi kalau ada keluarga bapak ibu berwasiat dia, setengah hartaku untuk masjid, yang jatuh itu hanya sepertiga, 2/3 tetap dibagi ke ahli waris. Apa alasannya? Antada'a warathataka aghniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, mapan secara finansial ekonomi, khairun, lebih baik, min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta ngemis sama orang lain. Enggak boleh. Ya, ini kalau cerita tentang Nabi. Yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana dengan sahabat Nabi? Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberikan harta yang paling kamu sayangi. Berbondong-bondong sahabat itu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar. Itulah tanah yang paling saya suka. Rupanya Khaybar itu tanah paling subur sampai sekarang, penghasil kurma. Ambillah itu yang paling saya sayang. Datang lagi sahabat Nabi. Saya dapat pembagian seorang budak hamba sahaya berambut pirang bermata biru. Maka saya bebaskan dia, tidak lagi jadi budak. Berlomba-lomba mereka untuk memberikan apa yang paling mereka sayang, paling berharga bagi diri. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau engkau berikan pinjaman kepada Allah, maka Allah melipat gandakannya. Datang sahabat Nabi, apakah Allah perlu pinjaman? Kata Nabi, Allah Maha Kaya, dia tak perlu pinjaman. Tapi kalau mau menolong agama Allah ini, maka dia berikan 600 batang pokok kurma. Abu Dihdah namanya. 600 batang pokok kurma, ambillah. 600 batang pokok sawit itu 4 hektar. Karena 300 batang 2 hektar. 600 batang 4 hektar. 1 hektar sawit sekarang 150 juta. 4 hektar 600 juta. 600 juta harga sawit sekilo 3.000. Harga kurma ajwa 80 rial, 250.000. Bayangkanlah itu berapa miliar 4 hektar itu. 600 batang, ambillah semua ya Rasul. Begitulah sahabat itu. Sholat mereka di kebunnya, Allahu Akbar, terdengar kicau burung. Tengoknya kicau burung, rusak sholatnya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang ke Baitul Mal, ambillah kebun yang ada kicau burung itu, karena udah mengganggu ibadahku. Begitulah mereka. Jadi kita sudah bahaskan semua, tinggal lagi kita bersiap-siap apa yang kita siapkan untuk Ramadan ini. Pak Ustadz, kami sudah menyiapkan 1000 paket Maidatur Rahman. Bagus. Kami sudah menyiapkan untuk buka bersama. Bagus. Berbagi dalam keberkahan. Lebih kurang 40 menit. Sekarang jam 20.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Somad yang sudah berkenan berbagi malam hari ini. Luar biasa, ada kurang lebih
7 poin yang disampaikan tadi Bapak Ibu ya. Berawal dari definisi tadi tentang berbagi, ternyata banyak definisinya ya yang kita pahami hari ini sebagai akad-akad gitu yang membedakan dengan akad-akad. Ada da'in, ada rohan, mudarobah, zakat, wakaf, hibah, wasiat, infak, sedekah. Nah itu yang membedakan adalah akadnya, yang memberikan harta tuh bilangnya apa. Kemudian keberkahan tadi dibahas, dan strategi untuk beramal. Beramal itu dinilai dari kadar kerumitan, kesulitan, dan kepayahannya. Ya, kenapa kemudian berbagi itu di bulan Ramadan menjadi ibadah terbaik? Karena di kondisi kita sedang menahan lapar, menahan haus. Di berbagi makanan itu adalah amal ibadah yang terbaik. Kemudian tips-tips tadi yang dibagikan, berbagi mulai dari yang kecil, dari yang kita bisa, dan membagikan yang wajib di bulan Ramadan, pertama tentang zakat gitu ya, yang ibadah harta yang paling wajib. Kemudian tentang Nabi SAW di bulan Ramadan seperti rih, seperti angin terus keluar. Sahabat Nabi juga luar biasa, diceritakan oleh sahabat Somad, beramal dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh guru kita, dan bisa paham, bisa mengamalkan, bisa mengajarkan insya Allah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya akan persilahkan langsung untuk Bapak Ibu yang buka kamera, dan dari awal tadi buka kamera. Oke, saya persilahkan pertama kali Ibu Umma Alif Yusuf. Dibuka mic-nya, takutnya. Ya, baik. Terima kasih Bang Alvin. Silakan Ibu. Baik Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mengenai utang. Itu apakah misalnya ada orang yang berutang kepada kita, setelah dia berutang, dia seakan-akan lupa. Jadi begitu kita mencoba menagih, dia menghindar. Terus setiap bertemu dengan kita, dia seakan-akan membuang muka, tidak mau melihat kita. Padahal kita nggak menagih gitu, Ustaz. Seandainya orang itu tidak membayar hutang sampai misalnya salah satu dari kami meninggal, apakah utang tersebut masuk dalam bentuk sedekah jika kita yang memberi, yang istilahnya diutangi itu ikhlas? Ikhlas artinya kita relakan kalau memang dia tidak bisa membayar, kita serahkan semua pada Allah. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Ustaz atas semua jawabannya. Bang Alvin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah hutang itu ada 3 fase. Fase yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Fase yang pertama adalah menulis dengan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Fase yang kedua, setelah jatuh tempo ditagih. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Tagih, wajib kita menagihnya. Lalu kemudian kata dia, saya belum sanggup 1 Muharram, maka kasih tenggat waktu ila maisarah, sampai mudah, sampai lapang, sampai mampu. Kapan kau mampu? Setelah 1 Muharram lah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Oke, Rabiul Akhir. Fase yang ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Nampaknya lebih banyak lagi habis bensinku menagih daripada duit yang mau ditagih. Asam lambungku naik, emosiku terganggu, aku pun di rumah mengamuk-ngamuk, terbawa ke khutbah, terbawa ke ceramah,
Ini sebulan nih ceramah nih ceritanya utang aja nih udah gara-gara kau tak bayar utang. Awa anta sadaqu khairul lakum. Ku sedekahkan aja lah. Nah, itu lebih baik. Jadi tentang masalah utang ini 3 fase. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah, mudah-mudahan terjawab Ibu ya atas pertanyaannya. Baik, kita langsung saja ke penanya berikutnya. Ibu Rindi, Sungai Lilin. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Oke, sudah. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz, Masya Allah, ini satu keberkahan di malam ini Ustaz bisa langsung bertanya sama Ustaz ini. Amin. Saya sudah beberapa kali alhamdulillah Allah kasih kesempatan malam ini. Ini Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz tentang bersalaman Ustaz. Saya itu kan kalau bersalaman sama suami itu Ustaz 3 kali cium bagian atas dan 3 kali cium bagian bawah Ustaz. Itu tuh kayak mana hukumnya Ustaz? Kan baik selesai sholat atau dia mau berangkat kerja, saya salahnya seperti itu Ustaz. Ada yang bilang katanya terlalu berlebihan. Jadi saya ingin lebih dapat penjelasan dari Ustaz langsung kayak gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia. Seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia, maka ku perintahkan istri bersujud kepada suami. Tapi tak boleh bersujud. Itu kalimat itu mengandung makna kalimat mubalaghah. Kalimat melampau. Kalimat hiperbola. Kalimat kiasan majaz. Menunjukkan istri sangat amat patuh selama suaminya itu juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mencium tapak tangan bolak-balik itu termasuk ghulu, ekstrim, berlebihan? Tidak berlebihan, karena tidak keluar dari syariat ajaran Islam. Tapi kalau dia sampai bersimpuh sujud, maka keluar, karena tidak boleh dalam Islam bersujud kepada manusia. Bagaimana dengan hukum fikihnya? Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tidak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi bernafsu tidak bernafsu tidak batal. Karena bersentuh kulit tidak batal. Yang batal itu maaf cakap aula mastumun nisa, makna lamastumun nisa, artinya berhubungan baru batal. Itulah menurut fikih dan menurut batasan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz jawabannya insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, supaya efisien kita langsung saja ke penanya berikutnya. Kami persilahkan Ibu Kandisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tiap bulan, sedangkan
Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz, dan apakah karena zakat ini kan wajib Ustadz, apakah saya mempunyai kewajiban kembali pada tiap tahunnya untuk membayarkan kembali Ustadz, karena saya khawatir apa yang saya tidak melaksanakan kewajiban, sedangkan di tiap bulan saya keluarkan ini saya akadkan untuk berzakat. Saya mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu mengeluarkan zakat setiap bulan. Itu namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Menyegerakan zakat sebelum waktunya. Menyegerakan zakat, mempercepat zakat sebelum waktunya. Apa hukumnya? Hukum menyegerakan zakat sebelum waktunya, hukumnya boleh. Jadi kalau sudah dibayarkan di awal, nanti tidak perlu dibayar lagi di akhir karena sudah didahulukan, dipercepat, disegerakan. Sebetulnya zakat itu baru wajib 1 Muharram 1447. 1 Muharram 1447 nanti baru wajib. Tapi ibu keluarkan 1 Muharram 1446 kemarin. 1 Muharram keluarkan. 1 Safar keluarkan. 1 Rabiul Awal keluarkan. 1 Rabiul Akhir keluarkan. 1 Rajab keluarkan. 1 Sa'ban keluarkan. Sehingga nanti begitu 1 Rabiul Awal 1447 ibu tidak keluarkan lagi. Karena zakat setahun hanya wajib sekali. Tidak keluarkan lagi karena sudah dikeluarkan duluan. Dah, zakat ibu yang dari 1 Muharram 1446 ke 1 Muharram 1447 sudah dikeluarkan 1 kali. Sudah habis, selesai. Ternyata ibu punya tabungan. Sudah bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak, segala macam, sudah semua. Ibu ternyata nyimpan punya tabungan. Ada 1 rekening khusus di bank syariah. Lalu kemudian ibu catat kapan tabungan ini mencapai nisab 85 gram emas. Oke. Ternyata 85 gram emas kali 1 juta 85 juta. Catat, mencapai 85 juta pada bulan Sya'ban. 1 Sya'ban. Pas 1 Sya'ban 1446 mencapai 85 gram. Ingat, catat di kalender. 1 Sya'ban 1446 mencapai 85. Setelah setahun 1 Sya'ban 1447 ternyata duit ibu 100 juta di tabungan. Maka ibu keluarkan 2,5%, 2,5 juta itu zakat dari harta yang tersimpan. Nah, jadi dengan demikian maka buatlah 2. 1 gaji bulanan, 1 tabungan simpanan. Jangan saya sudah menggunakan dengan bahasa yang sesimpel-simpel mungkin. Nanti ulang balik, dengar balik 2-3 kali. Tak juga paham, tanyakan lagi, nanti saya jawab melalui Bang Alvin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Gandisa sudah menjawab. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, Bapak Nur Rohim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada
Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Solo Ustaz. Ujung bertanya Ustaz. Jadi teman saya itu mengajak saya untuk berinvestasi di dunia kripto Ustaz, trading Ustaz. Nah, karena banyak ulama yang mengatakan terkait dengan kripto ataupun trading itu haram Ustaz. Nah, tapi sebagian juga ada yang mengatakan halal Ustaz. Nah, dari situ saya muncul bingung Ustaz. Akhirnya saya berinisiatif untuk menanyakan kepada Ustaz bagaimana solusinya Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Yang menyebabkan dia haram ada 3. Yang pertama gharar, gambling, ketidakjelasan. Yang kedua zulm, aniaya. Yang ketiga ghish, tipu. Suatu akad apapun namanya, mau trading, mau kripto, apapun namanya, kalau dia mengandung 3 unsur atau 2 unsur atau 1 unsur atau zolim saja atau ghish saja atau gharar saja, maka dia haram. Jangan lagi pakai. Carilah investasi yang halal, yang syar'i supaya barokah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas ya, Bapak Nur Rahim mudah-mudahan menjawab ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ismail. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Alfian, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, guru kita, alhamdulillah. Ini saya mau bertanya nih Ustadz. Ini saya ada cerita sedikit. Ada 7 orang bersaudara. Jadi 6 orang yang bersaudara ini, dia ini hidupnya mapan-mapan. Jadi orang tuanya tuh mengumpulkan 7 orang anak bersaudaranya itu. Jadi orang tuanya tuh berpesan, ini rumah nanti dari sekarang saya kasih untuk adik kalian yang paling kecil, karena ekonomi dia lemah. Jadi nanti kalau aku sudah tiada, kata orang tuanya, jangan kalian ragu. Dari sekarang ini aku kasih sama adik kau yang paling kecil ini. Jadi setujulah ini, mereka udah sepakat Ustaz. Nah itu saya menanya, itu termasuk dalam salah satu apa tadi itu, berbagi apa Ustaz. Terus ada satu lagi nih Ustaz, yang sekarang ini kan lagi viral juga nih, mohon maaf cakap nih, tentang umroh yang katanya itu seperti macam ini Ustaz, kita kredit motor. Ada juga mereka bilang itu tadi yang Ustaz bilang termasuk dalam muqarabah. Mereka bilang sudah disetujui dengan MUI, itu ada hukum muqarabah katanya bagi hasil itu Ustaz. Itu aja pertanyaannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa jelaskan sedikit Ustaz. Kalau orang tua mau membagi kepada anaknya, kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu ke anak-anak kamu. Karena orang tua yang tidak adil, nanti cucu-cucunya berkelahi dan putus silaturahim. Tapi kalau anak pertama sudah dikasih kebun, anak kedua kuliah S1, S2, S3, anak ketiga sudah dikasih bisnis, anak terakhir perempuan takut nanti suaminya tak berduit, mau dikasih rumah, maka itu namanya hibah sah. Supaya sah menurut negara, panggil semua ahli waris, panggil notaris, bubuhkan tanda tangan, supaya tidak bisa digugat nanti setelah kita mati. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, memberikan rumah ini kepada anak perempuan saya yang terakhir.
Abang-abangnya membubuhkan tantangan, kami setuju. Bawa ke BPN, alih surat nama hak milik, supaya tidak menjadi sengketa di akhir masa. Begitu prosesnya. Tentang dana talangan dari bank syariah. Mau berangkat umroh 30 juta. Lalu bank syariah memberikan dana talangan umroh. Nanti dicicil dalam 30 bulan. Lunas dalam 3 tahun. Maka bank syariah tidak boleh memasarkan produk kecuali setelah disetujui DSN, Dewan Syariah Nasional. Semua produk bank syariah di Indonesia itu adalah hasil dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Lalu dilaksanakan oleh bank syariah tingkat pusat, provinsi, kabupaten, cabang-cabang di kota-kota. Itu ada lagi namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. 2 orang yang sudah berijazah ikut pelatihan. Jadi semua produk bank syariah itu halal, bisa dilaksanakan. Mereka memberikan talangan itu kepada orang yang mampu membayar. Kalau tidak cukup syarat maka tidak diberikan. Jadi siapa yang mau berangkat umroh, haji dengan dana talangan, halal, berkah, bukan riba, bukan haram. Mau laksanakan. Tidak mau enggak apa-apa. Karena syarat haji dan umroh mampu. Kalau merasa tidak mampu, ya enggak usah berangkat. Karena ibadah bukan cuma haji dan umroh. Banyak ibadah lain. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Pahalanya macam haji dan umroh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Ustaz Bang Alvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya untuk Ibu Del. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya, jadi kami ini kan punya saudara janda 2 anak yatim. Jadi selama ini kami membantu pendidikan dan sehari-harinya. Dan alhamdulillah sekarang beliau ini sudah menikah. Kemudian hartanya juga alhamdulillah berkecukupan. Jadi kami sudah tidak membantu lagi. Walaupun membantu, jadi tidak sebanyak yang sebelumnya. Cuma kami disangka menjadi pelit gitu Pak Ustadz, karena tidak berbagi kepada anak yatim. Jadi saya tanya, bagaimana cara sedekah yang seharusnya kepada anak yatim itu. Kemudian yang kedua tentang warisan. Jadi saya ada tabungan dengan almarhumah ibu saya. Tabungannya itu katakanlah 10 juta, kemudian dibelikan perhiasan. Nah, untuk nominalnya masing-masing saya tidak tahu Pak Ustadz, uang saya berapa, uang ibu saya berapa. Nah, itu uang itu termasuk warisan yang harus dibagikan kepada keluarga yang lain atau bagaimana Ustadz? Terus saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita siapapun menyantuni anak yatim, kita kasih dia sekolah biaya makan sebulan misal 500.000. Siapa anak yatim itu? 2 definisi. Yang pertama, man mata abuhu alam yablugh al-hulm. Mati bapaknya dan dia belum akil baligh.
Kalau sudah akil balik, kalau perempuan dia sudah menstruasi, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, dia tidak lagi yatim. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia tetap yatim selama belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun udah kuliah semester 2, tetap kita kasih karena dia masih yatim karena belum kerja. Kalau mau pakai pendapat yang kedua. Kalau mau pakai pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi, tapi tetap kita kasih, dia masuknya du'afa, masuknya fakir, miskin, karena dia tidak punya income pemasukan. Menurut kita dia sudah mampu, sudah selesai kuliah, lalu kita ubah, kita kasih 100.000. Itu terserah kita. Bahwa kemudian ibunya komplain, kalian sekarang udah jadi pelit, donatur-donatur ini pelit, maka dia mesti dikasih pendidikan dan pengajaran. Ibu, kami selama ini membantu, bukan berarti menjadi kewajiban bagi kami. Kami sudah bantu, anak ibu sudah sekolah, sudah kuliah, masih banyak yatim yang lain. Kami kasih duit ini, kami arahkan ke yang lain, karena mereka membutuhkan juga. Karena zaman sekarang, manusia ini sudah dikasih hati minta jantung. Macam Belanda. Kalau udah dikasih sekali, jadi wajiblah kita tuh menolong dia. Asal udah ditolong sekali, macam wajib pula jadinya kita menolong dia dibuatnya. Nah, maka orang yang tidak sadar ini kita kasih dia kesadaran. Kasih dia pengetahuan. Kasihkan potongan video ini ke dia, biar faham dia bahwa dia ditolong. Sekarang dia sudah agak mampu. Anaknya tidak butuh lagi, maka secukupnya dibantu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita berkongsi, namanya musyarakah, kongsi, maka kita mesti jelas berapa prosentasenya. Bang Alvin, kita mau beli tanah ini, tapi duit saya nggak cukup, maka kita musyarakah, syirkah, berkongsi. Berapa Pak Ustadz? 50-50, 30-70 atau 50-50 atau 60-40? Oh, nampaknya Bang Alvin 70-30 lah. Dari saya 70, dari Bang Alvin 30. Terjadi kematian, maka ahli waris saya tahu bahwa di tanah yang kami beli itu punya saya 70, punya Bang Alvin 30. Ternyata harga tanah itu sekarang 1M. Berarti punya saya 700 juta, Bang Alvin 300. Tahu berapa yang mau dibagikan. Itulah pentingnya akad. Dalam Islam ini, dalam masalah akad harta, wajib su'uzzon. Saya sampaikan ke yayasan. Yayasan Tabung Wakaf Umat, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, bahwa kita wajib su'uzzon. Datang orang mau ngasih tanah, tanya dulu, tanah apa ini Pak? Mana surat-suratnya? Suratnya ini sudah sertifikat atau gimana? Kalau Bapak mau, Bapak mesti akta ikrar wakaf. Untuk apa? Jangan terjadi konflik di belakang hari. Oke, karena masalahnya sudah terjadi. Tidak diketahui berapa nominalnya. Berapa punya ibu, berapa punya anak. Maka coba telusuri lagi ke belakang. Tengok catatan-catatan. Kalau masih bisa ditelusuri, diketahui, ditetapkan, maka berdasarkan itulah penetapan berapa punya ibu. Sehingga yang milik ibu itu yang nanti yang mau dibagi. Kalau tidak diketahui berapa milik ibu, berapa milik anak dalam harta syirkah musyarakah kongsi itu, maka berijtihad berdasarkan beberapa dalil dan indikasi-indikasi. Kayak-kayaknya ini waktu saya beli ini dulu kan habis jual gelang, jual rantai. Harga rantainya berapa waktu itu? Ya sekitar 100 juta. Harga tanah yang dibeli berapa?
sekitar 500, berarti 100 dari si anak, 400 dari si ibu. Yang 400 milik si ibu itulah yang dibagikan kepada ahli waris. Demikian, wallahu a'lam bishawab.